Halo semuanya, balik lagi di channelnya Indah, Dwi Indah Ang. Udah lama banget nggak di-update sama sekali. Dan kali ini karena ada COVID-19 dan emang pengen nge-build channel aku dan pengen nge-share. Dimana lagi ya aku harus sharing. Dan kayaknya YouTube is the best platform karena bisa visualisasi juga. Seperti janji aku bakal naikin kualitas dari segi video, suara, ataupun dari editing. Tapi bertahap ya, aku belajar dulu, nggak bisa langsung instan dan semuanya. Karena aku pikir kalau misalkan aku hire orang untuk editing di awal-awal, kayak ini terlalu muluk-muluk deh. Aku juga belum punya uang untuk membayar dengan proper. Nah, kali ini kayaknya sedih juga ya. Ada COVID-19 yang bikin semuanya berantakan, termasuk ide bisnis yang running kayak gimana jadinya mandek dan harus pivot bisnisnya, harus ganti model bisnis. Dan juga untuk kita sekolah, kita belajar juga harus shifting ke online. Semuanya berubah, nggak ada yang nggak kena dampaknya. Bahkan pendapatan hampir semua lini bisnis itu pasti turun, tapi ada juga yang naik. Tapi nggak semuanya ya. Media naik tuh, terus yang IT gitu juga sepertinya naik. Cuman kebanyakan industri itu turun, kecuali ya untuk basic needs kayak groceries, kayak kita ke Superindo, Jogja kalau untuk yang di Jawa Barat, terus Hypermart atau yang lainnya, Hero, yang lainnya itu cenderung naik pasti karena basic needs nggak akan kita nggak makan gitu ya. Nah, kali ini Indah tuh mau sharing pengalaman Indah sendiri selama 5 tahun merantau di kota Bandung. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah tahu sih, pasti udah banyak yang tahu kalau Indah ini asalnya dari suatu kota kecil di kota Salatiga namanya. Dan Indah merantau sejak tahun 2015, artinya 5 tahun sejak awal kuliah. Nah, gimana sih rasanya jadi perantau? Gimana rasanya menghadapi banyak banget rintangan, dan apa aja rintangannya itu Indah bakal bahas di video kali ini. Jadi kita tonton ya sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang mau merantau, ada banyak tips yang teman-teman bisa lakuin, dan ada banyak hal yang bakalan teman-teman hadapi nanti ketika merantau. Indah berasal dari keluarga yang Jawa semuanya, meskipun ibu itu dari Padang, lahir dan besar di sana, tapi etnis Jawa. Otomatis terus bapak juga Jawa, merantaulah ke Kalimantan, lahir aku dan aku gede di Jawa. Terus setelah itu sampai umur 18 tahun aku pindah ke Bandung untuk awalnya cuma buat kuliah aja. Setelah kuliah aku masih nggak kepikiran mau kemana, dan aku pengennya sih emang di kota besar. Kenapa? Ada banyak hal mimpi aku yang harus aku achieve, yaitu aku pengen bisnis dengan orang-orang yang udah duluan bisnis, dan aku pengen network sama mereka. Oke. Selama 5 tahun ini aku menghadapi banyak hal. Yang pertama itu beda banget sama yang di rumah. Kenapa beda banget? Aku dari kecil tuh nggak pernah yang namanya cuci baju, nggak pernah namanya masak, aku nggak pernah yang namanya beres-beres rumah juga sekenanya. Terus ketika aku harus merantau dan aku ngekos sendirian, itu benar-benar yang semuanya harus mikirin sendiri, sampai yang bangun sendiri. Oh ya, aku bangun pagi tuh masih sering dibangunin kalau dulu. Terus sekolah sampai aku SMA tuh masih sering dibangunin. Nah, aku ketika udah merantau, aku harus bangun sendiri, mikirin makan sendiri. Akhirnya kenalah aku lambung nih. Dulu aku selalu makan 3 kali sehari, dan sarapan itu pasti aku nggak terlewat. Ketika aku udah merantau ya, aku males nih, aku mager dan segala macam. Tambah lagi aku kosan waktu itu di lantai 3, dan orang luar, anak kosan tuh nggak bisa masuk sembarangan di kosan. Jadi kayak aku males banget, aku turun. Ya udahlah, nanti aja. Akhirnya aku nggak makan, dan akhirnya aku di tahun 2017 ya, 2 tahun setelah aku merantau, itu aku 2 kali keluar masuk rumah sakit. Jadi kayak oh my god, oke. Ini
pencernaan aku udah kena nih gitu. Dari tahun 2015 juga aku udah bolak-balik keluar masuk rumah sakit, tapi aku nggak dirawat inap, cuman sakit terus pulang lagi ke biasa kayak gitu sih. Terus ada hal lagi, itu aku harus mandiri karena itu kan aku harus ngurusin baju-baju aku sendiri, bersihin kamar sendiri, dan oh my god, terus aku sampai stres sendiri ya, sampai stres, dan akhirnya ya gitu, aku laundry itu aku tumpukin 2 minggu baru aku bawa ke tempat laundry kayak gitu. Jadi kebayangnya banyaknya baju aku, dan kayaknya aku next mau ngurangin baju-baju aku, dan aku pengen hidup secara hemat dengan living with an essential things gitu ya, apa yang dibutuhin aja. Terus perbedaannya lagi, nah ini mungkin teman-teman kalau teman-teman nggak punya pendirian yang kuat, hati-hati buat merantau, apalagi dari kota kecil yang nggak ada apa-apanya terus tiba-tiba ke kota besar yang semuanya serba ada. Kita harus punya pendirian yang kuat, harus punya value diri sendiri, jadi nggak gampang terbawa arus. Nah, kita tuh bebas banget, kita di perantauan tuh sangat bebas. Karena apa? Kita nggak ada jam malam, kecuali kosannya ada jam malam ya. Terus kita nggak ada orang tua yang harus mengawasi A, B, C, D, E, dan kemudian ya kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Itu yang kedua. Nah, nextnya, setelah kita harus mandiri semuanya, kita beda banget sama yang di rumah, dan kita bebas. Yang keempat menurut aku lumayan tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena kita harus mengurus uang kita sendiri. Kita kalau kekurangan uang, kita minta lagi, aduh nggak enak banget, ya nggak sih? Nggak enak banget kalau minta terus. Terus dulu tuh 2015 aku dikasih uang 1.500.000 sebulan, tapi selalu habis di tanggal belasan. Terus aku minta lagi, akhirnya ya aku akumulasiin sebulan itu 2 juta sampai 3 juta. Yang menurut aku boros banget. Itu tanpa biaya kosan tuh udah di awal 1 tahun, waktu 1 tahun 12 juta, dan beda-beda sih. Nah, abis itu aku mikir kayak yang kok makin kesini aku kayak nggak bisa manage uang, aku kayak kaget gitu karena semuanya serba ada. Terus kayak di sini serba mahal menurut aku ya, dibandingkan di Salatiga yang aku sekali makan kalau di sekitaran kampus itu 20-30 ribu, itu makan ayam, nasi ayam doang, nasi ayam, es Milo biasanya ya, aku makan nasi ayam, es Milo, terus ditambah sama sate kulit kayak gitu. Terus kayak mahal ya segitu. Terus aku pikir-pikir kayak yaudah deh aku ngurangin makan aku aja gitu. Tapi ya masa iya sih aku diajakin nongkrong aku nggak ikutan, padahal nongkrong berdalih tugas, tugas berdalih nongkrong gitu ya. Terus ya udah deh aku kayak yang gimana pintar-pintarnya aku ngatur duit. Makin kesini di tahun kedua, di tahun ketiga aku mulai benar ngatur keuangannya. Tambah lagi kakak aku udah kerja, aku tambahin uang, dan aku ikut beberapa kayak baca-baca dan ngikutin beberapa di sosmed itu soal literasi keuangan. Jadi aku melek aja gitu soal tabungan, soal saham, soal investasi, dan banyak banget insight yang aku dapat, dan hikmah yang aku dapat dari borosnya aku selama awal-awal aku merantau. Terus nah yang terakhir menurut aku, kita harus pintar-pintar gimana caranya adjusting sama lingkungan baru. Kenapa? Namanya kita memasuki lingkungan orang ya, kita harus menghormati budaya yang ada di sana. Kita nggak bisa seenaknya, kayak aku pernah nemuin teman-teman aku yang dari suatu daerah gitu ya, kita sama-sama di Bandung, terus kayak semena-mena dengan budayanya, dan tanpa kalau di Jawa mah unggah-ungguh gitu ya, tata krama di budaya yang ada di sini. Kita kayak oke, di mana kamu menginjak bumi itu ya, itu yang harus dijunjung ya nggak sih? Kayak apa sih peribahasanya, aku lupa, di mana bumi dipijak, ya itulah. Pokoknya dimanapun kita berada ya harus kita menghormati budaya yang ada di sana. Jadi jangan sampai kita semena-mena gitu loh, kayak kita udah datang sebagai perantau, pendatang kok seenaknya. Jadi kayak yang jangan sampai deh kayak gitu terjadi ke kita ya. Ya
menurut aku sih cuman itu aja. Cuman kalau misalkan teman-teman ada yang mau tambahin, boleh ya langsung aja di kolom komentar. Dan misalkan kamu mau kita ngobrol atau saran dong ngebahas yang lain gitu, boleh. Dan jangan lupa tetap dengerin podcastnya Indah on Spotify, dan juga subscribe channel Dwi Indah. Dadah!